كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita sudah masuk malam yang kedua, ada pula yang malam ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari dan juga di malam hari diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita perhatikan ayat masyhur mengenai saum, di mana Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian saum. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba. Dalam segi bahasa, kutiba ini sesuatu yang benar-benar ditetapkan atau diwajibkan. Tapi dalam tinjauan hukum Islam, dalam ilmu ushul fikih, Ali Hasbullah menyatakan bahwa makna kutiba, kalau Allah menggunakan kata kutiba, itu menunjukkan sesuatu yang pernah diwajibkan kepada umat terdahulu. Jadi ketika Allah menggunakan kata kutiba, itu tandanya syariat ini pernah diberlakukan pada umat-umat sebelumnya. Maka Allah menggunakan kata kutiba untuk saum dan salat. Salat Allah menyatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi salat dan saum itu sama-sama kutiba, pernah ditetapkan untuk umat sebelumnya. Lalu mengapa Allah masih memberlakukan syariat saum kepada umat selanjutnya dan akhirnya kepada kita semua? Kata para ulama menjelaskan, ketika ada syar'u man qablana, syariat umat terdahulu yang diberlakukan kepada kita itu untuk menyempurnakan. Jadi kedatangan kita itu adalah untuk menyempurnakan syariat saum. Maka saum kita, saum umat Rasulullah SAW adalah saum yang paling sempurna. Maka kita sebagai umat Muhammad ini harus benar-benar melakukan saum yang benar-benar sempurna, harus menyempurnakan syariat saum. Maka kita tidak boleh menyamai saumnya umat-umat terdahulu. Karena kalau kita saumnya itu sama dengan umat terdahulu, berarti kita bukan umat penyempurna. Nah, lalu apa yang bisa membedakan saum kita dengan saum umat terdahulu? Dalam riwayat Muslim, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Yang membedakan saum kita dengan saum ahli kitab, maksudnya umat-umat terdahulu, adalah makan sahur. Jadi yang membedakan kita dengan umat terdahulu adalah adanya sahur. Sedangkan umat terdahulu itu tidak memiliki sahur. Kalau kita mendengar istilah sahur, apa itu sahur? Pasti yang kita bayangkan adalah makan dan minum. Memang itu tidak salah. Bahkan itu sunnah, keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena terdapat barakah dalam sahur. Nah, cuman pertanyaannya, apakah sahur umat Muhammad itu hanya sekedar makan dan minum atau ada yang lain? Nah, di sini ketika para ulama menafsirkan surah Ali Imran, di mana Allah menjelaskan salah satu orang yang istimewa itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Bahkan dalam surah Az-Zariyat Allah menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu karakter orang bertakwa itu di waktu sahur mereka berkhususkan diri untuk beristighfar. Sampai dalam sebuah riwayat Al-Baghawi mengutip bahwa Abdullah bin Umar itu terbiasa membaca istighfar sebanyak-banyaknya di waktu sahur. Jadi istilah sahur sebenarnya bukan istilah aktivitas makan dan minum. Sahur itu adalah waktu yang biasa kita gunakan untuk makan dan minum. Jadi sahur adalah waktu akhir malam. Maka yang membedakan saum kita dengan saum ahli kitab, yang membedakan kualitas saum kita dengan kualitas ahli kitab, itu ada pada waktu sahurnya, di mana kita memang melakukan aktivitas makan dan minum sebagai keberkahan. Tapi ada yang lain, sisi yang lain yang suka dilupakan, yang sering dilupakan oleh umat Islam, yaitu beristighfar di waktu sahur. Kita terlalu fokus makan dan minum dan lupa untuk beristighfar. Padahal istighfar ini waktu sahur adalah waktu yang sangat istimewa.
Bahkan ini waktu mustajab doa. Maka ketika kita meminta ampunan, seluruh dosa kita pasti diampuni. Maka kualitas saum kita itu ditentukan dengan kualitas sahur. Kalau hanya sekedar sahur itu makan dan minum, maka kualitas saum kita itu tidak ada bedanya dengan anak kecil. Kalau anak sekarang sahur dengan ibu dan bapaknya itu tidak ada bedanya. Kalau hanya sekedar makan dan minum saja. Maka kita dari kecil sampai dewasa kualitas sahurnya tidak bertambah. Seperti itu saja. Karena kualitas sahurnya pun tidak berubah. Dimana kita memfokuskan sahur itu hanya makan dan minum. Padahal dalam riwayat Rasulullah SAW itu makan sahur sekitar 50 ayat baca Quran. Dan 50 ayat menjelangnya lagi itu waktu adzan subuh. Berarti hampir mepet ke adzan subuh. Dan hanya membutuhkan waktu 50 ayat Quran. Maksudnya sekitar 10 menitan. Nah, dalam riwayat yang lain Rasul hanya makan kurma 7 butir saja. Hanya 7 butir saja. Kalau seandainya kita bandingkan sahur Rasul dengan sahur kita makan sahur berapa banyak? Dan berapa lama kita membutuhkan makan dan minum untuk sahur? Bahkan terkadang kita sengaja ya mendahulukan waktu sahur misalkan jam 2, jam 3 untuk tertidur kembali sebelum adzan subuh. Jadi setelah makan sahur menunggu adzan subuh kita tertidur. Padahal dalam riwayat yang lain Rasul menjelaskan barakatul ummati fi bukuriha. Berkah umatku itu disimpan dan diberikan fi bukuriha, di awal pagi. Kata para ulama fi sahari, yaitu di waktu sahur. Semuanya akan dapat kecuali orang yang tertidur. Nah, jadi kalau seandainya kita fokus sahur itu hanya menutur menu, makan apa saja sebanyak-banyaknya supaya nanti siang tidak lapar, padahal tetap ya secara kasus kita tetap akan lapar di siang hari, kita banyak makan dan sebagainya sampai menghabiskan waktu sahur untuk makan dan minum, maka kualitas sahur kita pasti tidak ada bedanya dengan kualitas sahur anak-anak. Hanya makan sahur, minum sahur, menahan lapar sampai maghrib, itu pun langsung berbuka lagi, makan dan minum lagi. Apa bedanya sahur kita dengan sahur anak kecil? Nah, jadi kita harus bedakan sahur kita dengan sahur anak kecil, dan bahkan bedakan dengan sahur ahli kitab dengan kualitas sahur yang baik. Sahur bukan hanya makan dan minum, tapi wal mustaghfirina bil ashar, kita memperbanyak istighfar di waktu sahur sehingga kita termasuk kriteria orang bertakwa, di mana surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan Allah hanya menerima amal-amal dari orang yang bertakwa saja. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini ya, kita tidak tahu apakah kita di tahun depan akan mengalami Ramadan lagi atau tidak, maka kita sempatkan kualitas sahur kita itu benar-benar sempurna. Kita tidak sama sahur kita dengan orang Yahudi, dengan Nasrani. Kita benar-benar umat sempurna, ibadahnya sempurna, dan mudah-mudahan di tahun ini kita menyempurnakan sahur kita dengan kualitas sahur yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.